Wanita yang mengaku dihamili Ridwan Kamil, Lisa Mariana bertekad untuk mengembalikan bobot tubuhnya. Ia disorot setelah tampil perdana di hadapan media karena terlihat bentuk tubuhnya tidak seperti foto-foto yang diunggahnya di media sosial. Ia mengakui bahwa dirinya kelebihan berat badan setelah melahirkan anak keduanya. Hal ini disebabkan baby blues dan obat antidepresan yang dikonsumsinya. Seperti diketahui, Lisa Mariana mendadak mendapat sorotan publik setelah dirinya mengaku dihamili Ridwan Kamil. Ia pun membongkar dugaan perselingkuhan tersebut dengan deretan bukti chat hingga tangkapan layar saat video call. Namun, para netizen yang budiman menyoroti sosok Lisa Mariana yang memiliki tubuh tidak sesuai dengan foto yang diunggahnya. Pasalnya, setelah mendapat sorotan publik, Lisa aktif di media sosial mengunggah foto-foto lamanya. Namun, kali ini ia memberanikan diri mengunggah foto dirinya yang sekarang, di mana bentuk tubuhnya tidak seperti dulu karena kondisi kehamilannya. Menyadari dihujat netizen yang berbakti, ia pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga ia pun menerima kenyataan dan berusaha untuk menurunkan berat badannya. Dan ia sudah menetapkan target untuk menurunkan berat badannya hingga di angka 48 kilo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini dia penampakan terbarunya Lisa Mariana yang diduga enong-enongnya RK. Ini penampakannya kalau dari belakang. Kelihatan kan? Masa sih nggak kelihatan orang gede gini? Jadi banyak banget netizen yang shaming gitu kan. Kok bisa-bisanya gitu ya RK sama modelan sumo begini. Nggak terima di shaming, si Lisa ini langsung klarifikasi kalau katanya bodinya jadi segede gaban gini gara-gara dia ini seorang mama. Jujur nih gue nggak pernah mau shaming mama yang bodinya bengkak gara-gara ngandung, ngelahirin, apalagi sampai nyusuin. Karena bagi gue ini termasuk pengorbanan gitu ya. Dia rela kehilangan body goalsnya demi untuk membesarkan anaknya. Tapi ini nggak berlaku buat enong-enong pasar malam. Ini beritanya masih tentang Lisa nih ya. Intinya kan sekarang kondisi Lisa ini begini nih. Dia nggak selangsing dan seseksi dulu. Nggak selangsing dan seseksi foto-foto yang beredar di berita atau foto-foto yang dia post di medsosnya dia ya kan. Bahkan udah banyak banget tuh account yang ngepost foto atau video kondisi Lisa yang sekarang. Nah, akhir-akhir ini pun si Lisa tuh sering banget nulis kayak, nggak apa-apa kalian mami shaming ke aku, body shaming ke aku. Toh aku gendutan tuh karena satu, aku pasca lahiran. Dua, aku konsumsi obat antidepresan karena aku baby blues dan lain sebagainya. Intinya sekarang Lisa ini sedang memposisikan diri sebagai seorang ibu yang berkorban demi melahirkan anaknya. Dia rela kehilangan bentuk tubuhnya, rela kehilangan keseksiannya, kurusnya, kecantikannya. Tapi kayak kita malah menghina-hina dia gitu, body shamingin ke dia gitu. Kata gue kayak, bentuk respect seperti apa yang lo harapkan dari kita orang? Hah? Bu Cinta juga pernah ada di fase kayak lo, dia juga pernah pasca lahiran tapi dia jaga bentuk badan sampai sekarang. Lu kata dia kagak berjuang demi itu? Dia juga pernah kali baby blues, baby shark, baby Johnson, semua baby pernah dia. Udah dilalui. Bahkan dia sambilan kerja membesarkan anak, memberikan pendidikan yang terbaik lagi buat anaknya. Tapi di tengah jalan kedatangan cewek modelan lu. Coba gimana? Lu bayangin kagak tuh penderitaan Bu Cinta? Kagak ada apa-apanya daripada penderitaan lo yang lu tulis di IG story lo itu. Kagak ada apa-apanya. Bahkan nih sorry to share ya, Bu Cinta tanpa bapak Ridwan Kamil dia masih mampu loh. Mampu membesarkan, menafkahi, membiayai, memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau lu sorry to say no pick. Makanya lu masih teriak-teriak ke Ridwan Kamil sampai sekarang kan. Even lu udah punya suami baru. Jadi kayak beda jauh. Mohon maaf. Pokoknya intinya ya, nanti lu baru bisa diem, lu baru bisa mikir setelah ada cewek modelan lo juga yang suruh pakai lo nih begini, recokin rumah tangga lo yang sekarang, gangguin laki lo yang sekarang suami baru lo ini. Atau even ya setelah kasus ini lo berhasil lah ibarat kata memenangkan hartanya Bapak Ridwan Kamil, memenangkan cinta dia. Ibaratnya kalian ini bersatu lah ya. Nah ntar di tengah jalan no, ada cewek modelan kayak lo dateng ngeganggu kalian, baru lo kejam-kejam ya. Jadi jangan coba-coba lagi nanti bikin-bikin cerita anak lo gede cewek ya, atau nyokap lo, atau nenek lo, tante lo, bude lo semuanya sedih karena diganggu pelakor atau apa, karena kita pasti kagak peduli, ngerti lo?
lagi segitunya ya, kata gue kayak seakan-akan ya pernah punya hubungan sama pejabat itu menjadi portofolio buat lo gitu. Jadi kayak bisa naikin red card lo gitu kalau lu jualan lagi, jualan pecel maksudnya. Kayak segitunya ya. Kayak seakan-akan ini dijadiin batu lompatan, guys. Kodok lo cari batu lompatan, Jadi gimana ya bilangnya, guys ya. Akhir-akhir ini Lisa ini sering banget ngepost beberapa pihak-pihak yang kayak mensupport dia, mendukung dia. Sedangkan yang dia post itu adalah orang-orang kayak langganan dia, misalnya langganan salon, langganan obat diet, langganan obat memeunya dan segala macam gitu. Kayak ya gimana mereka nggak dukung lo gitu loh demi duit ya. Udah lihat press conference dulu ke tanya si abang lawyer ditegang buat nanti tersantai terselau. Aku kan kalau si hotel Windam Palembang sudah aku pecahkan ya, teka-teki silang itu sudah aku pecahkan sebelum mereka press conference. Cuma kan setelah ada fakta baru ya, sebetulnya bukan dari Palembang gitu, ada yang sebelumnya, tapi sesuai perkiraan BMKG gitu tah yang pernah saya sampaikan. Pokoknya ya yang tahu kenyataannya pasti ingin tertawa. Sesuai perkiraan BMKG, sepertinya dia takut kalau uang yang tersalur itu dikait-kaitkan dengan kasus bebek ya. Terus nanti kalau aliran dananya nyampe ke sana itu semua harus dikembalikan alias disita tetah mungkin itu uang perlendiran disita. Tesinya aku mananya ini mah, kalau misalnya aku sebagai itu terus aku bayar pakai duit yang begitu ya, hasil nggak jelas gitu ya, ada pasti bukan dari gaji atau uang kenakalan mah ya kan. Atau terus disita atau lendirna dibalikin gitu, bener dah. Coba aset ya segala namanya hasil konsultasi, takut si aset itu diambil. Kata aku mah ya kalau jadi si bapak apa kalian aku mah mau tes DNA biarin aja, kagok goreng bahasa Indonesia. Kalau aku jadi si bapak ya, aku mah nanggung nama jelek biarin aja. Atau ya jujur sekalian, jadi kalau balangsak semuanya gitu, nanggung ya. Yang itu sudah menghancurkan nama ya, hancurkan sekalian, diambil semua yang sudah diberikan ya atas nama kepentingan rakyat gitu ya. Bener sih ya. Ini mah pesan nih kepada Lisa ya, Dear Lisa, Dear Lisa, ketis deh. Ini mah pesan aja ya buat wanita-wanita di sana yang satu profesi sama si nenek itu. Jangan kamu tiru kelakuannya ya, dengerin. Kalau kamu mau ublag-ublagan ya, ublag aja ya. Jangan mau tukeran lapak sama nyonya, jangan ya. Kalau sudah kamu punya profesi kayak gitu ya profesional. Karena ya kalau kamu kemudian in the name of anak ya, atas nama anak kamu mempublish ini koar-koar apalagi sampai ke media, kamu tahu apa yang terjadi? Itu laki-laki makin enak sama kamu, keluarganya udah pasti makin enak, terus anak kamu jadi korban, namanya jadi jelek, semua orang akan ingat segitu, namanya terpampang ya tuh anak bawa nama ibunya itu, nama anaknya itu. Berita tidak akan pernah hilang dari media ya, dia akan dibully di sekolahnya, kasihan. Udah gitu kami juga namanya udah jelek, mau kamu operasi sampai ke ujung dunia ya, sampai diketok magic sana sini juga. Berapa lama bertahan kecantikanmu? Di atas yang cantik masih ada yang lebih cantik. Kamu akan menua seiring waktu. Gak ada lagi yang mau pakai kamu, percaya sama aku. Kamu jualan sehebat apapun, gak ada yang mau pakai kamu. Semuanya takut. Itu laki-laki yang tadinya tertarik untuk memakai jasamu, itu tidak akan mau lagi karena dia takut kamu tiba-tiba ya teknik kamu buntingin, kemudian kamu memeras. Ingat bahwa di atas saya cantik masih ada yang lebih cantik, di atas saya seksi masih ada yang lebih seksi, di atas saya menarik masih ada yang lebih menarik lagi. Kamu sekarang mungkin lagi naik di atas daun ya, apalagi baru verified ya, tapi ingat di atas kasus kamu ada juga kasus yang lebih heboh, nanti kamu dilupakan. Setelah dilupakan apa? Emang masih ada yang endorse? Emang kamu yakin itu produk-produk masih mau endorse kamu? Sampai kapan? 6 bulan ke depan. Setelah itu apa? Hidup kamu pusing habis itu ya. Yang mengendorse juga mikir karena barangnya juga tidak ada yang mau beli, di-endorsein sama ublag. Siapa tuh yang mau beli kecuali ublag lagi? Bener gak? Dan orang waras kayak aku, wanita normal di seluruh dunia seperti teman-teman aku tidak akan mau beli barang yang dipromokan oleh ublag ya. Ingat,
Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masa kamu bisa berakhir dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sekarang boleh kamu sombong, merasa di atas angin ya, karena banyak teman-teman kamu yang pansos kemudian ikut-ikutan membela kamu, padahal udah jelas kamu salah. Si laki salah, tapi kamu juga salah. Cuma saya pertanyaan satu lagi, kenapa kamu tetap ngomongnya Palembang? Basi Palembang. Bulan-bulan sebelumnya dong. Takut ya, yang 130 juta sebulan kebongkar. Nanti disuruh kembaliin. Aku tunduk ya, mau tidur dulu. Besti, jangan lupa dilihat dulu gerak itu press conference-nya, dimana para pengacaranya itu begitu tegang, nggak slow mukanya. Kayak cuma di sini aja yang kita slow ya, sampai ketawa-ketawa. Itu harga. Udah Besti, asal tunduk, tidur hela ya. Tapi lu acan, this I press conference. Bye bye.